Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru selamat dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami bagi orang-orang yang masih berdiam di dalam kegelapan, agar mereka datang untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allah-Mu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allah-Mu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku
dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Marilah kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuslah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel buat kita di Minggu Judika pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 126 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Marilah kita baca secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat 1 dan kita nanti membaca secara bersama-sama ayat 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita sama-sama ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Selalu ada
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan
sesat, pegang tanganku erat. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena berkat sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu di gerejamu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Saat ini ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, berfirmanlah Engkau, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan ataupun khotbah di minggu kita, Minggu Judika saat ini, tertulis di dalam Kitab Lukas di pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-41 dan berakhir di ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-41 dan berakhir di ayat yang ke-50. Beginilah firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Tuhan
Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sampai kepada Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Dan nats khotbah yang sampai kepada kita saat ini saudara-saudari diikat dengan tema yang mengatakan dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Ini mengutip langsung perkataan Yesus di dalam nats kita saat ini. Dan nats kita saat ini saudara-saudari yang terkasih, dapat kita perhatikan ialah sebuah kisah ketika Yesus dijamu oleh seorang Farisi yang bernama Simon, yang mengundang Yesus untuk makan bersama di rumah kediamannya. Seorang Farisi yang dikenal sebagai seorang yang hidupnya sebagian besar ialah bersama dengan bait Allah, melayani di bait Allah. Tetapi pada saat ini saudara-saudara yang terkasih, ia mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi juga dihadiri oleh seorang perempuan pendosa. Seorang perempuan berdosa, bahkan yang dikatakan di nats ini terkenal oleh dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata beberapa tafsiran mengatakan perempuan berdosa ini ialah seorang penjina. Bisa kita bayangkan ketika seseorang ataupun pelayan gereja misalnya mengundang orang-orang yang begitu dihormati untuk makan bersama, duduk bersama di rumah kediamannya, lalu tiba-tiba ada seorang yang terkenal dengan tindak lakunya yang sudah penuh dengan dosa, tiba-tiba masuk ke rumah itu. Mungkin secara duniawi kita berpikir perempuan itu sungguh tidak layak masuk di sana. Atau mungkin kita juga berpikir perempuan itu selayaknya dikeluarkan dari sana. Oleh karena keberdosaannya, oleh karena rumah itu adalah rumah kediaman seorang pelayan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, di balik pemikiran awam itu, ternyata Yesus ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa meskipun di dalam diri seorang perempuan berdosa. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan nats kita saat ini. Kita perhatikan di sana ketika Yesus duduk bersama dengan Simon, seorang Farisi itu, seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-37. Dengan sigap berlari masuk ke rumah itu, lalu membawa beberapa barang yang dia anggap berharga yang ia miliki. Di sana ia bertemu dengan Yesus dan bersujud di kaki Yesus. Nah, ternyata firman Tuhan ini saudara-saudari ingin menyampaikan kepada kita ada dua sosok ataupun ada dua tipe orang dalam menanggapi ataupun meresponi perihal dosa seseorang. Yang pertama kita lihat dari Simon orang Farisi itu saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi. Orang Farisi bisa dikatakan adalah pelayan yang hidupnya hampir sepenuhnya ada di bait Allah. Bahkan orang Farisi adalah seorang yang sepantasnya memiliki kedekatan dan pengenalan yang begitu dalam kepada Allah. Tetapi di dalam nats ini saudara-saudara yang terkasih, orang Farisi itu justru mempertanyakan dan meragukan kenabian Yesus. Itu sebabnya ia mengatakan di nats sebelum firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini, di ayat-ayat sebelumnya, ia mengatakan dan bergumam dalam hatinya mengatakan, apabila ia benar adalah nabi, sesungguhnya ia harusnya tahu siapa perempuan yang datang kepadanya. Karena ia merasa tidak sepantasnya seorang nabi, seorang yang dianggap kudus, mau menerima seorang pendosa. Ini sama seperti pemikiran umum biasanya saudara-saudari. Kita mungkin berpikir tidak sepantasnya orang yang sudah berlumuran dosa,
orang yang terkenal dengan tingkahnya yang sudah membangkang kepada kebenaran Tuhan, ketika dia tiba-tiba datang ke gereja, mungkin kita langsung mengatakan, kok tumben? Kita mungkin mengatakan, gak biasanya Roh Kudus atau roh apa yang datang sama dia. Pasti gitu pemikiran kita. Dan itu adalah pemikiran orang Farisi pada saat itu. Keraguan dia bahkan meragukan kenabian Yesus karena Yesus mau menerima orang berdosa sujud di kakinya. Nah, selanjutnya saudara-saudari yang terkasih, dari orang Farisi ini kita melihat ia merasa ia adalah orang yang jauh lebih benar. Ia merasa adalah orang yang jauh lebih terhormat dari pendosa itu. Bahkan orang Farisi terkenal dengan perkataannya di dalam Yohanes 8 ayat 33, mereka mengatakan, mereka adalah keturunan Abraham. Mereka merasa tidak memerlukan keampunan dosa. Mereka merasa ketika mereka adalah keturunan dari bapa orang percaya, maka mereka tidak lagi memerlukan kedekatan kepada Tuhan. Mereka merasa tidak lagi memerlukan pertobatan. Mereka merasa hidupnya sudah yang paling benar karena hidupnya sepenuhnya di dalam bait Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23 ayat 33? Yesus mengecam mereka dengan mengatakan, hai ular-ular, keturunan ular beludak. Sesungguhnya bagaimanakah kamu mungkin meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus mengecam mereka karena kesombongan rohani yang mereka miliki. Mereka merasa dirinya yang paling benar, tetapi justru Yesus menunjukkan bahwa hidupnya belum pantas di hadapan Allah. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih, di dalam nats ini kita lihat Simon orang Farisi itu ternyata justru menunjukkan bahwa dia tidak menyadari keberdosaannya. Ketika dia meragukan Yesus yang mau menerima orang berdosa itu, ketika ia menganggap bahwa orang berdosa itu tidak pantas datang ke rumahnya dan sujud di hadapan Yesus, secara tidak langsung dia ingin mengatakan, dia adalah orang yang jauh lebih pantas dari orang berdosa itu. Dia adalah orang yang tidak menyadari dirinya adalah seorang yang berdosa. Nah, ternyata saudara-saudara yang terkasih, jika kita juga memiliki pemikiran yang sama dengan itu, jika kita menganggap bahwa orang lain tidak sepantas kita, atau kita menganggap diri kita jauh lebih mulia, lebih baik dari orang lain, maka berhati-hatilah saudara-saudara yang terkasih. Itu ternyata justru menunjukkan bahwa kita belum menyadari keberdosaan kita. Itu menunjukkan bahwa kita belum menyadari siapa kita, belum menyadari apa kelakuan kita selama ini yang sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Kesombongan rohani itu menutup mata kita melihat kesalahan yang telah kita lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, sebuah kebiasaan yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita, kita jauh lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kesalahan diri kita sendiri. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan, kita lebih gampang melihat debu di mata orang lain daripada selumbar di mata kita sendiri. Artinya di sana saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali lebih mengutamakan melihat apa yang kurang di dalam diri orang lain, tetapi secara tidak langsung menutupi ataupun membungkam untuk melihat kesalahan kita sendiri. Dan inilah ternyata saudara-saudara yang terkasih, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Simon orang Farisi itu. Dan ini menunjukkan bahwa dirinya belum mau memberi untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, mengapa saya katakan demikian saudara-saudara yang terkasih? Ada firman Tuhan yang mengatakan, dosa yang paling besar, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan ternyata saudara-saudara yang terkasih, ini adalah nats yang berkesinambungan. Ketika seseorang tidak dapat melihat keberdosaannya sendiri, ketika seseorang tidak dapat mengoreksi dirinya akan kesalahannya yang telah ia lakukan, itu menunjukkan bahwa dirinya
belum memberi hati untuk didiami oleh Roh Kudus. Nah, mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara yang terkasih? Karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap orang untuk menyadari kesalahannya, untuk menyadari keberdosaannya. Itu artinya ketika kita belum mampu melihat kesalahan kita, maka kita dapat mengatakan kita belum memberi diri kita didiami oleh Roh Kudus. Nah, itu karakter yang pertama dari Simon orang Farisi itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan ini adalah karakter yang pada zaman sekarang ini seringkali terjadi di kalangan anak muda. Mengapa saya katakan demikian? Seringkali kita sesama anak muda, para pemuda gereja, menganggap sebuah kegiatan itu, sebuah perlakuan itu bukanlah kesalahan atau bukanlah dosa. Karena apa? Karena kita melihat banyak orang yang melakukan itu, dan kita menganggap itu adalah hal yang manusiawi dilakukan. Tetapi kita lupa bahwa sekecil apapun itu, tetapi kesalahan itu akan mendatangkan akibat yang sangat fatal. Kerap kali saudara-saudari kita menganggap bahwa sesuatu itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan, karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Kerap kali kita mengatakan itu adalah hal yang wajar dilakukan sebagai pemuda. Kerap kali kita mengatakan itu masih relasi yang wajar secara manusiawi, karena kita menganggap bahwa dosa yang kita lakukan itu begitu kecil dibandingkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kita seringkali membenarkan perlakuan kita karena menganggap ada orang lain yang jauh lebih berdosa dari kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengatakan itu justru adalah tipu daya muslihat iblis untuk menjatuhkan kita kepada dosa yang jauh lebih besar hari ke hari. Itu justru adalah tipu daya yang justru mengajak kita, membawa kita kepada pelanggaran yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan dosa itu semakin hari semakin besar, dan kita menganggap itu adalah hal yang wajar dilakukan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita mengatakan itu manusiawi untuk dilakukan, tetapi kita sudah mengetahui itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin katakan saudara-saudara yang terkasih, jika kita masih ada di dalam lingkungan yang demikian, maka mari kembali kepada Tuhan dan mari sadarkan diri kita, mari terima Roh Kudus di dalam hati kita, supaya Roh Kudus itu yang menyadarkan kita, membimbing kita, menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak hal yang kita anggap baik, yang kita anggap wajar, tetapi sudah menyeleweng dari kebenaran Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita mau belajar dari perempuan pendosa itu. Sesungguhnya secara manusiawi kita mungkin berpikir, apa yang bisa kita pelajari dari seorang berdosa? Apa yang dapat kita terima sebagai pengajaran dari orang yang penuh dosa? Bahkan di dalam nas ini dikatakan adalah perempuan penjina. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus ingin menunjukkan seorang pendosa besar adalah orang yang akan diangkat dari keberdosaannya apabila ia mau memberi diri kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara yang terkasih, perempuan itu adalah orang yang mengenal dirinya sebagai seorang berdosa. Ini sangat berbeda dengan orang Farisi tadi, orang yang mengagungkan dirinya karena ia merasa adalah pelayan Tuhan. Tetapi pendosa ini, ia mengenal dirinya sebagai seorang yang jauh dari Tuhan dan mengenal bahwa dirinya tidak pantas di hadapan Tuhan karena dosanya. Sebuah perbedaan yang sangat signifikan, saudara-saudari. Lalu kemudian dia adalah perempuan yang sangat besar dosanya. Dia adalah orang yang mendengar berita tentang Yesus, lalu beranjak pergi menemui Tuhan Yesus. Bahkan selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, ia menerobos masuk ke dalam rumah Simon, rumah orang Farisi itu, dan berniat bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin secara kasat mata kita melihat itu adalah hal yang biasa dilakukan. Tetapi jika kita memperhatikan jauh lebih teliti lagi, seorang pendosa masuk ke rumah pelayan, sesungguhnya itu akan mendatangkan kecaman dan bahaya kepadanya.
Mengapa saya katakan demikian? Tidaklah sulit bagi mereka untuk mengusir perempuan itu karena mereka mengetahui dia adalah seorang pendosa. Tidaklah sulit bagi orang-orang yang berkumpul di sana untuk merendahkan, untuk menghina perempuan itu oleh karena keberdosaannya. Tetapi dengan kerendahan dan ketulusan hati perempuan berdosa itu, dia memberanikan diri. Dia datang ke rumah itu dan sujud di hadapan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal saudara-saudari terkasih yang dilakukan oleh perempuan itu. Yang pertama, dikatakan perempuan itu datang dengan menangis, mengucurkan air mata bahkan menetes di kaki Yesus. Saya ingin mengatakan, tangisan itu adalah bukti ataupun tanda pertobatan dari keberdosaannya. Dia datang dengan menangis dan sujud di hadapan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa ia mau meninggalkan perlakuannya selama ini dan mau memberikan diri menjadi hamba bahkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Bahkan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dia datang dikatakan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saya ingin katakan kepada kita saat ini, siapa di antara kita yang mau menyeka kaki orang tua kita dengan menggunakan rambut kita sendiri? Adakah kita yang mau sepatuh itu kepada orang tua kita? Bahkan orang tua yang sudah melahirkan kita, bahkan orang tua yang sudah bertaruh nyawa untuk kita, bahkan orang tua yang sudah membesarkan kita sampai dengan saat ini. Saya ingin bertanya saudara-saudara yang terkasih kepada kita semua, adakah kita yang sudi mengucurkan air mata membasahi kaki orang tua kita, lalu membasuhnya dengan rambut kita sendiri? Adakah kita yang mau sepatuh itu kepada orang tua kita? Saya rasa kita sudah gengsi ataupun merasa tidak mau melakukan hal itu karena merasa untuk apa lebay melakukan hal itu. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara yang terkasih, perempuan yang terkenal dengan dosanya itu melakukan hal itu bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia yang dipandang hina sehina-hinanya itu, ia yang dipandang kotor dan rendah karena keberdosaannya itu, tetapi ia memiliki hati yang begitu bersih, tetapi ia memiliki niat yang begitu tulus, tunduk di bawah kaki Yesus, mencium kaki Yesus, bahkan meneteskan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ada perkataan yang mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, rambut adalah mahkota kita. Tetapi lihat saudara-saudara yang terkasih, perempuan yang terkenal dengan dosanya itu menggunakan kehormatannya, menggunakan mahkotanya, menggunakan apapun yang ia miliki yang paling berharga dalam dirinya menjadi pembasuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan terbukti saudara-saudara yang terkasih, meskipun ia serendah-rendahnya dipandang oleh manusia, pada akhirnya ia diangkat oleh Tuhan Yesus. Ia ditinggikan di antara orang lain. Dan selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di dalam nats ini, Yesus secara gamblang ingin memperbandingkan seorang pelayan dengan seorang pendosa, seorang hamba dengan seorang pendosa, seorang yang dihormati karena melayani Tuhan dengan seorang yang dihina karena dosanya. Yesus ingin memperbandingkan orang Farisi yang dianggap terhormat itu dengan seorang pendosa yang dianggap kotor oleh orang itu. Dan ada beberapa poin yang diperbandingkan di sana saudara-saudara yang terkasih. Dan ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, kepada orang Farisi itu Yesus mengatakan, "Engkau tidak memberiku air untuk membasuh kakiku." Orang Farisi itu yang seharusnya mengenal Taurat, tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi perempuan berdosa itu, lihatlah kata Yesus, ia bahkan meneteskan air matanya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesus memperbandingkan kembali. Wahai engkau orang Farisi, engkau tidak mencium aku.
Tetapi kepada orang berdosa itu, perempuan itu Yesus mengatakan, sejak aku masuk ke dalam rumahmu, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Yesus kembali memperbandingkan mereka. Wahai engkau orang Farisi, engkau tidak menyeka kepalaku dengan minyak. Tetapi lihatlah perempuan berdosa ini, perempuan yang direndahkan ini, perempuan yang dihina ini. Dia menggunakan minyak yang wangi itu membasuh kakiku. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali diperhadapkan kepada situasi ini. Kita menganggap seseorang itu sangat terhormat dan perlu diagungkan. Tetapi kita tidak menyadari ada orang yang kita anggap rendah, tetapi pengenalannya kepada Tuhan jauh lebih dalam bahkan dari seorang pelayan Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan ini ingin mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, pengenalan kepada Tuhan, kedekatan kepada Tuhan tidak ditentukan oleh posisi mereka di gereja. Karena terbukti, seorang Farisi yang terkenal berdoa di tempat umum untuk dipuji orang lain, justru dikucilkan oleh Tuhan Yesus. Seorang Farisi yang setiap harinya dipergunakan untuk melayani di bait Allah, justru ternyata lebih dangkal pengenalannya terhadap Tuhan dibandingkan orang berdosa itu. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudara yang terkasih di dalam nats firman Tuhan ini, kedekatan kepada Tuhan ditentukan oleh bagaimana kita mau memberi hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Karena tadi dikatakan, Roh Kudus itulah yang akan menunjukkan kepada kita apakah kita berdosa atau tidak, apakah kita sudah bersalah atau tidak. Karena firman Tuhan menunjukkan baik orang Farisi, baik orang pendosa, semua orang telah berlumuran dosa dan sepantasnya sujud di hadapan Yesus karena dosanya. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar dari orang berdosa ini, saudara-saudara yang terkasih. Dia yang mau memberi dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Dia yang mau memberi dirinya meninggalkan dosa-dosanya. Bahkan minyak wangi itu yang ia pergunakan sebagai modal utama untuk melakukan dosanya sebelumnya. Ia tinggalkan dosanya, lalu ia bawa minyak wangi itu, ia pergunakan untuk membasuh kaki Yesus. Nah, yang ingin dikatakan di sana, saudara-saudara yang terkasih, apapun perlakuan kita selama ini yang sudah melanggar ataupun meninggalkan Tuhan Yesus, ingatlah, seorang pendosa itu masih diperkenankan Tuhan untuk hadir di hadapannya apabila dia mau kembali kepada Tuhan. Maka kita juga demikian, saudara-saudara yang terkasih. Seberapa besar pun dosa kita, seberat apapun kesalahan yang telah kita lakukan saat ini, sebesar apapun perlakuan kita yang sudah menyeleweng dari Tuhan selama ini, jika kita mau kembali kepada Tuhan, jika kita mau memberi hati kita didiami oleh Roh Kudus yang membimbing kita, jika kita mau meninggalkan dosa itu dan menunjukkan hati kita dan diri kita kepada Tuhan, maka seperti perkataan Tuhan Yesus kepada orang berdosa itu, dosamu telah diampuni. Bahkan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara-saudara yang terkasih, yang dipandang oleh Yesus bukanlah dosa perempuan itu. Yang dipandang oleh Yesus bukanlah pakaian perempuan itu. Yang dipandang oleh Yesus bukanlah latar belakang perempuan itu. Tetapi Yesus memandang iman di dalam hatinya. Tetapi Yesus memandang kepercayaannya yang teguh kepada imannya. Tetapi Yesus memandang iman yang di dalam diri perempuan itu yang membawa dirinya semakin dekat kepada Tuhan. Maka Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkanmu. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita juga sebagai pendengar firman Tuhan saat ini diserukan firman Tuhan ini. Jika kita ingin Yesus juga mengatakan iman kita telah menyelamatkan kita, maka mari beri diri kita kembali kepada Tuhan. Maka mari tinggalkan hal-hal yang selama ini yang kita anggap baik tetapi sesungguhnya telah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat mengucap syukur oleh karena keselamatan yang akan kita terima dari Tuhan.
Sama seperti nats epistel kita tadi, saudara-saudari yang terkasih. Seperti orang Israel yang mengatakan mereka bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah oleh karena Allah yang telah menyelamatkan mereka. Sesungguhnya keselamatan itu bukan karena kebaikan mereka. Keselamatan itu bukan karena perbuatan mereka selama ini, tetapi hanya karena belas kasih Tuhan. Demikian juga dengan perempuan berdosa tadi. Yesus mau mengampuni dia, bukan karena hanya perbuatan baiknya, tetapi Yesus melihat iman yang timbul di dalam dirinya. Maka Yesus berkenan mengampuni dosanya. Maka kita juga demikian, saudara-saudara yang terkasih. Jika kita menganggap kita sudah melakukan banyak perbuatan baik, kita sudah menganggap diri kita sebagai orang yang paling dekat kepada Tuhan, kita menganggap diri kita orang yang paling benar dibandingkan orang lain. Saya mau katakan, saudara-saudara yang terkasih, perbuatan baik kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita. Mungkin kita bertanya, lalu untuk apa kita berbuat baik? Sekali lagi saya katakan, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya dari Tuhan. Dan perbuatan baik kita hanyalah sebuah respon, hanyalah sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang sudah diselamatkan. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan yang mengatakan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita semua adalah orang yang berdosa, tidak ada satupun yang luput darinya. Maka karena kita adalah orang yang berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi keselamatan itu dapat kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam penebusannya. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga mengatakan Allah adalah setia dan adil kepada setiap orang yang mau mengakukan dosanya dan mau kembali kepada kebenarannya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman-Mu berkatilah. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, di dalam doa kami, biarlah Engkau yang berkenan untuk mengajar kami, membimbing kami para jemaat Tuhan, akan apa yang telah kami dengarkan di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah kami ya Tuhan umat-Mu bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami boleh ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan boleh semakin mengenal dan semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami boleh ya Tuhan meninggalkan tingkah laku kami, karakter kami, bahkan perlakuan kami selama ini yang kurang berkenan atau bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ajar kami umat-Mu ya Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, meninggalkan keberdosaan kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sebab pengenalan akan Engkau-lah ya Tuhan, yang merendahkan hati kami, yang menyadarkan kami akan dosa-dosa kami selama ini. Biarlah kami boleh hidup di dalam tuntunan iman yang oleh karya Roh Kudus-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam seluk-beluk kehidupan kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan jatuh di dalam godaan ataupun bisikan iblis yang ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi biarkan kami ya Tuhan semakin teguh di dalam kepercayaan kami, di dalam iman kami kepada Tuhan saja. Ini kami ya Tuhan, umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati kami, memberikan kami sukacita, memimpin langkah kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh menaikkan doa, permohonan, puji-pujian kami Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa, yang pada saat ini mengingatkan kami bahwa dosa kami telah Engkau ampuni Bapa. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Bapa untuk menghargai semua kasih yang Kau berikan bagi kami Bapa, untuk kami mau Engkau berkati, untuk kami mau Engkau pimpin dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Bapa, Amang calon pendeta J. Manurung. Tuhan, Engkau yang memberkati Amang ini Bapa, agar boleh tetap dalam sukacita, dalam bimbingan-Mu, dapat selalu melaksanakan pelayanan
dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, yaitu Amang Bapak BN Silayan, Boru Sitorus Bapak yang dalam pemulihan. Tolong Tuhan Engkau memberkati obat-obat, istirahat maupun makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Amang Silayan agar boleh menjadi kesembuhan bagi Amang ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan seminggu ini Bapak, seperti sermon daerah, sermon para halado, sermon guru sekolah minggu, juga penalaan Alkitab di lembaga-lembaga Bapak, juga belajar katekisasi CD dan juga pertanyaan sektor di beberapa sektor Bapak. Tuhan tolong Bapak Engkau berkati setiap kegiatan, Engkau berkati para jemaat-Mu untuk mau hadir Bapak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk persembahan khusus yang kami berikan untuk mendukung pembangunan Jemaat Persiapan Immanuel Magetan, Jawa Timur Bapak. Tolong Tuhan biarlah Engkau berkati berlimpah-limpah, berlipat ganda Bapak, agar sungguh-sungguh pembangunan HKI Jemaat Persiapan Immanuel di Magetan boleh berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu, anak remaja dan PNB Bapak, anak-anak yang masih dalam sekolah Bapak, dalam bangku sekolah, anak yang paling kecil Bapak, SD, SMP, SMA maupun yang duduk dalam perkuliahan Bapak. Tolong Tuhan agar mereka mau sungguh-sungguh belajar Bapak, agar mereka mau memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya Bapak, agar mereka boleh memberikan prestasi Bapak dari pendidikan mereka. Demikian juga kami tetap berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tolong tunjukkan pekerjaan yang paling tepat bagi anak-anak kami ini Bapak. Demikian juga Bapak untuk anak-anak-Mu yang sudah cukup umur Bapak, yang sedang mencari pasangan hidup mereka Bapak. Tolong Tuhan pertemukan dan persatukan mereka Bapak dengan pasangan hidup mereka yang sepadan dengan mereka, yang mengasihi dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah hari ini Bapak, sore hari ini, dari liturgos yang memberikan khotbah, doa syafaat, kolektan, tim musik, soundman, multimedia maupun song leader Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang setia memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita dalam melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas semuanya ini kami mohon ampun dosa, agar kami boleh tetap layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacita
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Setiap pagi rahmat-Nya pun
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.